Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Tridula. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian hukum Newton pada contoh gambar di bawah ini. Kita akan mencari rumus yang akan teraplikasi pada gambar ini. Yang pertama itu kita akan menjabarkan pada gambar bagian bawah A. Ya, kita jabarkan seperti ini di bawah A-nya. Karena bawah A itu tegangannya mengarah ke kanan, maka kita buat di sini tegangan satunya, T1. Begitu kan? Lalu kita buat sigma F sama dengan M dikali A. Dan T1 berarti T1 sama dengan M kali A. Jadi ini untuk persamaan satunya. Lalu untuk mencari persamaan keduanya, kita akan menggunakan bagian balok C yang kita jabarkan seperti ini, yaitu balok C. Karena tegangan balok C mengarah ke arah kiri, yaitu T2-nya, maka T2-nya ini akan menjadi minus nantinya. Dan untuk yang F-nya, itu akan membentuk sudut seperti ini, yaitu karena sudutnya di bawah, sudut alfanya di bawah, maka dia menggunakan cos. Sebaliknya, apabila sudutnya di atas, maka mungkin saja akan menggunakan sin. Jadi untuk rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A, maka untuk F cos alpha dikurang atau minus T2, karena T2-nya di kiri, minus T2 sama dengan M dikali A. Ini untuk persamaan keduanya. Lalu, kita akan mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua, yaitu persamaan pertama ke persamaan kedua. Kita tulis dulu persamaan keduanya ini, yaitu F cos alpha dikurang atau minus T2 sama dengan M dikali A. Lanjut, F cos alpha minus T2 sama dengan T1. Kenapa di sini T1? Karena T1 sama dengan M dikali A. Kan F cos alpha minus T2 sama dengan M dikali A kan? Maka T sama dengan M dikali A. Jadi T1 bisa kita tukar untuk M dikali A-nya. Jadi kita gunakan yang T1. Lalu, maka untuk penurunan selanjutnya yaitu F cos alpha sama dengan T1 plus T2. Kenapa menjadi plus? Karena kita kan melakukan perpindahan dari T2-nya yang di kiri menjadi ke sebelah kanan. Jadi otomatis yang minus akan berganti menjadi plus. Oke, sekian untuk rumus yang gambar ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengaplikasian hukum Newton pada gambar yang selanjutnya, yaitu gambar ini. Di sini kita akan mencari pada bidang yang M1-nya dulu, menggunakan hukum Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M1 dikali A, yaitu T1 yang di sini dikurang W1 sin theta sama dengan M1 dikali A. Lalu T1 sama minus M1 dikali G sin theta sama dengan M1 dikali A. T1 sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali G sin theta. Ini untuk persamaan pertamanya. Lalu untuk yang balok keduanya, yaitu di M2-nya yang di sini, masih di sigma Fx sama dengan M2
dikali A. T2 dikurang T1, yaitu karena di sini ada T2 dan di sini ada T1, maka kita gabungkan ya. Kita kurangkan, yaitu T2-nya dikurang dengan T1 karena di sini ke sebelah kanan dan di sini ke sebelah kiri. Jadi dikurang ya. Sama dengan M2 dikali A, persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan yang kedua. Kita tulis dulu persamaan 2-nya, yaitu T2. Kita langsung aja ya. Karena T1-nya adalah ini, maka kita masukkan aja ya nilainya langsung. Itu berarti T2 dikurang T1 berarti M1 dikali A ditambah M1 dikali B sin theta sama dengan M2 dikali A. Oke, untuk selanjutnya yaitu T2 berarti sama dengan M1 dikali A dikurang M1 dikali G sin theta sama dengan M2 kali A. Karena kita ingin mengelompokkan M sama M, berarti kita pindah ruaskan ya. Jadinya T2 sama dengan M1 dikali A ditambah M2 dikali A ditambah M1 G dikali G sin theta. Ini untuk persamaan yang ketiganya. Oke, lanjut kita cari yang balok ketiganya, yaitu yang di sini. Sigma fx sama dengan M3 dikali A. Kita masukkan, di sini ada W3-nya, terus di situ juga ada T2-nya. Berarti masukkan MW3 dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. M3 dikali G dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. Ini adalah persamaan yang keempatnya. Lalu kita substitusikan lagi. Substitusi persamaan yang ketiga ke persamaan yang keempatnya, yang ini. Jadi kita langsung aja masukin M3 dikali G dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. Maka kita langsung masukkan nilai T2-nya yang ini, yaitu M3 dikali G sama dengan dikurang, langsung kita masukkan nilai T2-nya yang ini, yaitu M1 dikali A ditambah M2 dikali A ditambah M1 dikali G sin theta sama dengan M3 dikali A. Oke, kita lanjut di sini aja karena udah penuh. Karena kita udah dapat tadi persamaannya yang di sini, kita langsung masukkan di sini M1 dikali A ditambah M2 dikali A, kita kelompokkan ya, M sama M, MG sama MG. Karena di sini terdapat MG dan di sini juga ada MG-nya dan ini sama-sama M. Maka kita kelompokkan, yaitu M1 sama M2-nya di sini
dan ditambah juga sama M3-nya dikali A sama dengan M2 M3 dikali G dikurang M1 dikali G sin theta sama dengan A dikali M1 ditambah M2 ditambah M3. Sama kan, kalau A dengan dikali ini dengan yang seperti ini, kalau kita keluarkan A-nya sama aja kan, maka sama dengan M3 dikurang M1 sin theta dikali G. Kita keluarkan supaya bisa dibagi, maka jadinya A sama dengan, karena ini kita pindahkan di sini, maka berarti jadinya bagi kan. Jadi sama dengan M3 minus M1 sin theta per M1 ditambah M2 ditambah M3. Maka inilah hasil akhir dari rumus yang udah kita cari. Yang ini. Untuk gambar yang ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian hukum Newton pada gambar yang di sini. Yang pertama kita akan mencari pada bidang yang pertama, yaitu yang M1. Sigma F1 sama dengan M1 dikali A1. M1 dikali A1 sama turunkan, yaitu T1 sama dengan M1 dikali A1-nya. Yang kedua, ini adalah persamaan yang satunya. Yang kedua yaitu sigma F2 sama dengan M2 dikali A2. Sigma F2 dikali A2 sama dengan minus T2, karena T-nya ada 2 di sini, maka minus T2 plus W2 sama dengan M2 dikali A2. Minus T2 ditambah M2 dikali G sama dengan M2 dikali A2. Ini untuk persamaan yang kedua. Lanjut, karena T1 sama dengan T2, maka kita akan memasukkan nilai T2-nya, yaitu minus T2 ditambah M2 dikali G sama dengan M2 dikali A2. Jadi menjadi minus 2. Kita masukkan nilai T, yaitu sama dengan T1, ya ini. Maka minus 2 dikali M1 kali A1 plus M2 dikali G sama dengan M2 dikali A. Minus 2 dikali M1 dikali A1 ditambah M2 dikali G sama dengan M2 dikali A2. Minus 2 dikali M1 dikali A1 sama dengan minus 2 A2 ditambah M2 dikali G. Ini untuk persamaan yang ketiga. Karena percepatan benda itu sama A2 sama dengan 1/2 dari A1, yaitu A2 sama dengan 1/2 dari A1, maka 2 M1 dikali A1 sama dengan minus M2 dikali A2 plus M2 dikali G. 2 dikali M1 dikali A1 sama dengan M2, kita masukkan nilai A2-nya, yaitu yang ini, 1/2 dari A1 plus M2 dikali G. 2 M1 dikali A1 sama dengan minus 1/2 M2 dikali A1 plus M2 dikali G. Maka ini semuanya kita sama-sama dikalikan 2 menjadi 4 M1 dikali A1 sama dengan minus M2 dikali A1 plus 2 M2 dikali G. 4 M1 dikali A1 di plus M2 dikali A1 sama dengan 2 M1 dikali G. Lanjut, yaitu A1, kita keluarkan A-nya yang dari sini, kita pisahkan A-nya sama yang
kita pisahkan. A1 dikalikan 4M1 ditambah M2 sama dengan 2M2 dikali G. Maka A1 sama dengan, karena ini kita pindahkan ke kanan, maka jadi bagikan. Jadi 2A1 sama dengan 2M2 dikali G per 4M1 ditambah M2. Ini untuk persamaan yang keempatnya. Kita lanjutkan. A2 sama dengan 1/2 dari A1. Maka kita masukkan persamaan dari A1-nya. Yaitu A2 sama dengan 1/2 2M2 kali G per 4M1 ditambah M2. Ini kita coret karena habis kan. Maka tinggalnya cuman A2 sama dengan M2 dikali G per 4M1 ditambah M2. Kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Yaitu T1 sama dengan M1 dikali A1. T1 sama dengan M1. Ini kita masukkan lagi nilai A1-nya yang ini tadi. Yaitu 2M2 dikali G per 4M1 ditambah M2. Maka T1 sama dengan 2M1 sama dengan kali M2 kali G per 4M1 dikali M2. Maka T sama dengan T2. Inilah hasil untuk yang gambar yang ini. Selanjutnya yaitu gambar yang katrol seperti ini. Kita akan juga mencari rumusnya. Yang pertama masih sama, kita akan mencari untuk yang M1-nya dulu. Yaitu sigma F1 sama dengan M1 dikali A1. Yaitu D1-nya dikurangi sama W-nya. W yang di sini W1 sama dengan M1 dikali A1. Jadi T1 dikurangi M1 dikali G sama dengan M1 dikali A1. T1 sama dengan M dikali M1 dikali A1. Karena ini dipindahin ke kanan, maka jadi plus. Yaitu M1 dikali G untuk persamaan yang satu. Persamaan yang pertama. Yang kedua, sigma F2 sama dengan M2 dikali A2. Berarti 2T. Karena di sini T-nya ada 2. Untuk M2-nya ini T-nya ada 2. Maka 2T2 ditambah W2-nya di sini sama dengan M2 dikali A2. 2T2 sama dengan M2 dikali G sama dengan M2 dikali A2. Ini untuk persamaan yang kedua. Antara katrol dan tali kita anggap tidak ada gesekan. Artinya T1 dan T2 itu sama ya. T1 sama dengan T2. Jadi minus 2T2 plus MG M2 dikali G sama dengan M2 dikali A2. Minus 2 dikali M1 dikali A1 ditambah M1 dikali G. Ini itu dari T2 ya, karena T1 sama dengan T2, maka T2-nya ini kita masukkan yang persamaannya T1 yang ini. Ditambah M2 dikali G, sama dengan M2 dikali A2. Minus 2 dikali M1 dikali A1 ditambah M1 dikali G sama dengan M2 dikali A2 minus M2 dikali G. Karena M yang ini 2 tadi kita pindahkan ke kanan menjadi minus. Menjadi 2 karena yang di sebelah kanan itu gak boleh minus kan, maka minusnya kita pindahkan menjadi ke sebelah yang sebelah kiri itu kan gak boleh minus ya, maka yang sebelah kanannya kita minuskan.
kita pindahkan. Jadi 2 dikali M1 dikali A1 plus M1 dikali G sama dengan minus M2 dikali A2 plus M2 dikali G untuk persamaan yang ketiga. Lanjut, S per 2 sama dengan ini untuk rumus percepatannya ya, atau rumus jarak. Selanjutnya yaitu S per 2 sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dari A1 dikali T kuadrat. S per 2 sama dengan A setengah A1 T kuadrat. S sama dengan, karena ini sama-sama habis, kita coret, maka tinggal S sama dengan A1 kali T2. Ini untuk persamaan yang keempatnya. Lanjut. Maka yang ini S sama dengan V0 dikali T ditambah 1 per 2 dikali A2 dikali T2. S sama dengan 1 per 2 dikali A2 dikali T2. Karena V0 dikali T itu sama dengan 0, karena dia diam kan kontrolnya, jadi ini 0. Maka V0 dikali T sama dengan 0, jadi habis. Tinggal yang ini aja. Maka sama dengan ini S ya. S sama dengan 1 per 2 dikali A2 dikali T kuadrat. A1 sama dengan A2. Berarti A1 sama dengan setengah dari A2. Ini untuk persamaan yang kelima. Dan A2 sama dengan 2A1. Ini untuk persamaan yang keenam. Substitusikan persamaannya ke persamaan 3. Maka kita akan mendapat 2, ini persamaan 3-nya, 2 dikali M1 dikali A1 plus M1 dikali G sama dengan minus M2 dikali A2 ditambah M2 dikali G. Jadi 2 dikali M1 dikali A1 ditambah M1 dikali G sama dengan minus M2 dikali A2-nya ini kita masukin, ini nilainya 2A1 ditambah M2 dikali G. 2 dikali M1 dikali M1 dikali A1 plus M1 dikali G sama dengan minus 2. Minus 2 ini kita kalikan ke dalam kan, minus 2 M2 dikali A1 plus M2 dikali G. Menjadi 2 dikali M1 dikali A1 plus L2 M2 dikali A1 sama dengan M2 dikali G minus 2 dikali M1 G. A1 sama dengan, kita keluarin A1-nya yang ini, kita keluarin. Jadi A1 sama dengan 2 dikali M1 plus 2 dikali M2. Sama dengan G kita keluarin juga. Sama dikali M2 minus 2 M1. A1 sama dengan, karena ini kita pindahkan ke kanan, maka dia akan menjadi bagi. G kali M2 per M2 minus 2M1 per 2M1 plus 2M2. Maka ini kita substitusikan persamaan 7-nya yang ini. Persamaan 7. Persamaan 7-nya kita substitusikan ke persamaan yang 6. Yang ini tadi. A2 sama dengan 2A1. Maka kita masukkan nilai A1-nya yang ini. A2 sama dengan 2 kali G kali M2 minus 2 min M1 di per 2M1 plus 2M2. Menjadi A2 sama dengan 2 dikali M2 dikali G minus 2M1 dikali G per 2M1 plus M2 sama dengan 2M2 dikali G minus 4, karena ini kita kalikan ke dalam kan, jadi 2M2
2 kali G dan 4M1 kali G per 2M1 plus 2M2 menjadi R2 sama dengan M2 dikali G minus 2M1 dikali G per M1 plus M2. Inilah hasil dari rumus akhirnya dari gambar yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.